Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdul Halim dengan NPM 3 digit terakhir 153, kelas 3A, jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Masa Karawang. Tujuan saya di sini terkait pembuatan video yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum mata kuliah masih data yang didampingi oleh asisten laboratorium Teh Mutiara Utami serta diampu oleh dosen Ibu Yunomaidah Eskom Mkom. Di sini keberadaan saya di sini yaitu untuk menjelaskan yang mana telah dideskripsikan di tugas ujian akhir semester, yaitu menjelaskan query-query DQL ataupun data control language yang mana ada korelasinya ataupun keterkaitan pada proyek akhir basis data. Baik, alangkah selanjutnya agar kita mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan terkait query-query singkat yang mana diawalinya dengan database, kemudian nantinya akan menuju ke data control language. Di sini sudah ditampilkan bahwasannya saya telah memasuki pada terminal XAMPP yang mana adalah ini salah satu extension untuk membuat sintaks dari MySQL ataupun DBMS, yaitu Database Management System. Nah, untuk selanjutnya di sini saya telah memerintahkan sintaks yang pertama awal kita ketika sudah melakukan menghidupkan yang mana di aplikasi XMPP tersebut, yaitu Apache dan MySQL-nya, teman-teman. Ketika sudah menyalakan dan sudah terkonek, dan biasanya tuh kalau di XMPP yang mana ada ports yang untuk Apache itu 80.443, kemudian yang ports MySQL ada 3.306. Nah, ketika kedua dari modul tersebut sudah menyala ataupun dengan tanda indikator warna hijau, berarti kita sudah bisa menjalankan untuk perintah pembuatan database. Nah, ini untuk sintaks pertama ada MySQL urut, yang mana ini adalah salah satu awal program yang nantinya untuk pembuatan database. Nah, karena kita sudah melalui progres MySQL urut ini, selanjutnya sini dari sistem MariaDB tersebut mengeluarkan statement yang mana kita bisa untuk memulai pemrograman, teman-teman. Nah, di sini saya sebelum membuat database, alangkah baiknya agar kita tidak keliru, saya sendiri itu menampilkan database yang sudah saya buat sebelumnya. Bila mana database yang belum saya buat sebelumnya, saya akan membuat. Dan di sini karena tidak ada ya di tabel untuk list-list database yang saya buat, dan di sini saya membuat database-nya, yang mana bisa dibilang ini adalah DDL ya, Data Definition Language. Kemudian kita membuat database-nya dan kita menggunakan. Lalu di sini kita membuatkan tabel terlebih dahulu, dan tabel yang kita buat sesuai dengan ERD ataupun Entity Relationship Diagram, yang mana ada 6 entitas utama, yaitu ada warga kampus, yang kedua ada petugas, yang ketiga ada ruang, ada fasilitas, ada peminjaman, serta ada ada detail peminjaman. Nah, teman-teman, setelah saya membuat 6 entitas utama ataupun 6 tabel yang sesuai dengan ERD, di sini kita menginput atau menambahkan ataupun DML, Data Manipulation Language, yang telah kita tambahkan. Ketika sudah untuk DML, kita ke materi utama yang mana kita akan melanjutkan ke sesi query SQL ataupun sesi DQL ataupun data control language sesuai yang diperintahkan pada tugas project akhir ini, was akhir. Nah,
bisa kita lihat bahwasannya saya telah membuat program untuk database yang sudah ataupun query yang sudah saya input, yang mana pada judul kali ini yaitu kita akan menganalisa siapa peminjam yang lebih banyak yang ataupun membebani pada peminjaman ruang dan fasilitas. Di sini sudah tertera untuk query-nya. Pertama kita harus menselect ya. Kita harus menselect WK ini kesimpulan dari warga kampus. Kita mengambil data query dari warga kampus ini yaitu nama warga kampus. Kemudian kita mengambil statusnya itu sebagai status warga kampus yang mana bisa dosen, mahasiswa, ormawa ataupun staf. Kemudian kita menjumlahkan dari detail peminjaman untuk jumlah item, yang mana item itu termasuk ke dalam data ruang dan fasilitas teman-teman semua. Nah, si sum ini yang mana untuk menghitung jumlah item itu sebagai total barang yang dibawa oleh si peminjam. Kemudian barang tersebut kita hitung menggunakan count, yang mana count ini menghitung dari peminjaman ambil melalui ID peminjaman tersebut sebagai frekuensi transaksi. Nah, kemudian ketika sudah kita menghitung dan juga sudah menjumlahkan, kita menggabungkan ataupun inner join, yang mana ini sudah tertera ya dari warga kampus. Itu inner join dari tabel peminjaman kepada warga di kampus, yang mana nantinya peminjaman itu mengambil ID dari warga kampus tersebut. Kemudian kita inner join lagi untuk detail peminjamannya, itu juga menjadi peminjaman.id peminjaman. Nah, jadinya ntar detail peminjaman itu ngambil dari ID peminjaman ataupun kita gabungkan gitu teman-teman semua. Terus di sini kita bikin where yang dimana nantinya kita akan akumulasikan warga kampus, status, in, mahasiswa, dan dosen. Jadi untuk warga kampus ini, warga yang kita bawa itu statusnya itu ialah hanya mahasiswa dan dosen teman-teman semua. Kemudian kita menambahkan n untuk detail peminjaman jumlah item mulai lebih dari 0. Nah, kemudian kita menggabungkan warga kampus ataupun ID warga kampus dengan jumlah item yang nantinya akan dipinjam. Kemudian ini untuk having total barang dibawa lebih dari 5. Ketika sudah semuanya telah beres, kita akan order by total barang dibawa. Dan ini kita akan akumulasikan, yang mana siapa yang kita akumulasikan dari barang yang dibawa oleh mahasiswa dan dosen dimulai dari yang 5 sampai ke paling banyak, yaitu ascending dan descending. Nah, karena ini sudah beres terkait ataupun selesai terkait DKL-nya, sekarang kita akan mencoba untuk ulang dari awal ya teman-teman, dan untuk mengecek setiap tabel dan setiap DKL yang telah kita program. Coba kita akan menghapus ya untuk layarnya. Ctrl C, MySQL kita awal dulu, MySQL input. Nah, setelah sudah masuk, kita menggunakan use maaf teman-teman, so databases. Nah, karena tadi kita sudah buat, maka kita masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi ya untuk penugasan sekarang, yaitu uas underscore sirepa. Maaf teman-teman, kita nggak pakai use uas. Nah, menggunakan ya. Sekarang udah masuk, sekarang kita untuk lihat dulu tabel yang telah kita tambahkan apakah terrealisasikan atau tidak. Nah,
Ini sesuai yang telah saya buat, di mana ada 6 tabel sesuai dengan ARD. Sekarang kita akan mencoba melihat 3 kolom yang tadi kita bawa, yang mana ada warga kampus, peminjaman, serta peminjaman. Select from warga kampus juga ya teman-teman. Nah, sesuai yang mana warga kampus ini ada 4 data. Ada Andi Saputra sebagai mahasiswa, ada Dr. Budi Santoso sebagai dosen, ada Siti Aminah sebagai mahasiswa, dan Prof. Hartono sebagai dosen. Kemudian kita akan mengecek untuk select from peminjaman sebagai penjumlahan item ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman, sesuai dengan warga kampusnya. Kemudian sekarang ada yang terakhir, yaitu detail peminjaman sebagai penghitung barang yang dibawa. Select from detail peminjaman. Nah, di sini sudah tertera data yang di bawah ya teman-teman semua, yang mana ini data yang telah dipinjam oleh si peminjam tersebut dari petugas. Setelah semuanya sudah kita tampilkan terkait 3 korelasi dari 3 entitas tersebut, nah sekarang kita akan coba untuk menampilkan siapa yang paling banyak ya teman-teman. Nah, coba kita terlebih dulu untuk dance. Nah, ini tadi sebenarnya saya salah, yaitu seharusnya kita tes terlebih dahulu untuk menampilkan isi dari tabelnya. Des detail peminjaman. Oh, salah guys. Nah, ini untuk ID detailnya yang tadi sudah kita inner joinkan. Mungkin itu saja ya terkait penjelasan DQL pada penjelasan video kali ini. Jadi pada intinya, pada penjelasan kali ini, query yang saya bawa itu yang mana kita untuk menganalisis beban pinjaman logistik. Untuk hasilnya yang tadi itu ialah yang ini nih teman-teman. Nah, jadi pada intinya yang paling banyak total uang dibawa oleh warga kampus itu ada Dr. Budi Santoso dengan total barang dibawa 52, dan ada Prof. Hartono ada 10 barang yang dibawa. Jadi itulah query untuk materi kali ini. Mungkin itu saja. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Semoga video yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time in the video. Bye bye.